Pengaruh perasaan takut terhadap kesehatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-114. Rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu berdampak buruk pada fisik. Hal ini menyebabkan tubuh mengaktifkan respon stres yang mengakibatkan adanya perubahan emosi. Jika tidak terkendali, hal ini akan berdampak negatif pada kondisi tubuh. Pada dasarnya, perasaan takut atau sedih merupakan hal yang manusiawi, tetapi dalam Islam perasaan tersebut diatur agar sesuai dengan koridornya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, dia adalah seorang yang beriman. Hair At-Tirmidzi dan Ahmad. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, His 5. Ayat ke-75 hingga ayat ke-91. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Menasahkan sesuatu ayat adalah urusan Allah. Ayat ke-106. Ayat mana saja yang kami nasahkan, atau kami jadikan, manusia, lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Para mufassirin berlainan pendapat tentang arti ayat, ada yang mengartikan ayat Al-Quran, dan ada yang mengartikan mukjizat. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang pada malam hari tapi beliau lupa siang harinya. Maka Allah turunkan ayat ini, surat kedua ayat 106, sebagai jaminan bahwa wahyu Allah tidak akan mungkin terlupakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-107. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong? Ayat ke-108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rafi bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, cobalah turunkan kepada kami suatu kilat yang akan kami baca, atau buatlah sungai yang mengalir airnya, pasti kami akan mengikuti dan mempercayai Tuhan." Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 108, sebagai peringatan agar umat Islam tidak mengikuti Bani Israel di dalam mengikuti ajaran Rasul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Said atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya gunung Syafa dijadikan emas. Maka Nabi SAW bersabda, "Baiklah, akan tetapi apabila kamu kufur, gunung ini akan berakibat seperti hidangan yang diminta Bani Israel." Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah 112-115, kaum Hawariyun meminta kepada Nabi Isa, agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkannya dengan ancaman siksaan bagi orang yang kufur kepadanya. Kaum Quraisy menolak syarat tersebut, kemudian pulang. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 108, berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Menurut riwayat lain turunnya ayat ini, surat kedua ayat 108, sehubungan dengan peristiwa ketika orang-orang Arab meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar mendatangkan Allah kepada mereka, sehingga dapat terlihat dengan nyata oleh mata mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari As-Sudi. Menurut riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kifarat, denda tebusan dosa, kami disamakan saja dengan kifarat Bani Israel?" Nabi SAW menjawab, "Maha suci Allah, sungguh aku tidak menghendakinya. Karena Allah memberikan kepadamu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada Bani Israel dahulu. Apabila mereka melakukan kejahatan, tertulislah itu di atas pintu rumah mereka dan kifaratnya. Apabila telah ditunaikan kifaratnya, tinggallah kehinaan baginya di dunia. Dan apabila tidak ditunaikan mereka akan mendapat pula kehinaan di akhirat. Bukankah Allah telah memberikan yang lebih baik kepadamu daripada itu dengan firman-Nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia minta ampun kepada Allah,
niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat 4 ayat 110. Dan selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Solat yang 5, dan solat Jumat sampai solat Jumat berikutnya menjadi kifarat kesalahan yang dikerjaan di antara waktu kesemuanya itu." Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 108, sebagai teguran terhadap orang yang ingin mengubah ketentuan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abul Aliyah. Ayat ke-109. Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya, keizinan memerangi dan mengusir orang Yahudi. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Hai bin Akhtab dan Abu Jasir bin Akhtab termasuk kaum Yahudi yang paling hasut terhadap orang Arab, dengan alasan Allah telah mengistimewakan orang Arab dengan mengutus Rasul dari kalangan mereka. Kedua orang bersaudara itu bersungguh-sungguh mencegah orang lain masuk Islam. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 109, sehubungan dengan perbuatan kedua orang itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Said atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-110. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ayat ke-111. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Ayat ke-112. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ke-113. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika orang-orang Nasyara Najran menghadap kepada Rasulullah SAW. Datang pulalah padri-padri Yahudi. Mereka bertengkar di hadapan Rasulullah SAW. Berkatalah Rafi bin Huzaimah, Yahudi, kamu tidak berada pada jalan yang benar, karena menyatakan kekufuran kepada Nabi Isa dan kitab Injilnya. Seorang dari kaum Nasyara Najran membantahnya dengan mengatakan, kamu pun tidak berada di atas jalan yang benar, karena menentang kenabian Musa dan kufur kepada Taurat. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 113, sebagai jawaban atas pertengkaran mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Said atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah. Ayat ke-114. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, surat kedua ayat 114, sehubungan dengan larangan kaum Quraisy kepada Nabi SAW untuk sholat dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Said atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat lain turunnya ayat ini, surat kedua ayat 114, tentang kaum musyrikin yang menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya datang ke Mekah untuk mengerjakan umroh pada hari Hudaybiyah, 628 Masehi. Ayat ini, surat kedua ayat 114, turun sebagai peringatan kepada orang yang melarang beribadat di Masjid Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zaid. Ayat ke-115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Luas, rahmatnya, lagi Maha Mengetahui. Disitulah wajah Allah maksudnya, kekuasaan Allah meliputi seluruh alam, sebab itu di mana saja manusia berada, Allah mengetahui perbuatannya, karena ia selalu berhadapan dengan Allah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Umar membacakan ayat ini, surat kedua ayat 115, kemudian menjelaskan peristiwanya sebagai berikut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah sholat sunat di atas kendaraan menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraannya. Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasai yang bersumber dari Ibnu Umar. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat Fainama Tuwalu sampai dengan akhir ayat, surat kedua ayat 115, membolehkan kita sholat sunat di atas kendaraan menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Umar. Hadits ini sahih menurut riwayat Muslim, terutama isnadnya. Catatan, sebagian ulama menganggap bahwa riwayat tersebut cukup kuat, walaupun sebab turunnya itu tidak jelas, yaitu dengan kata-kata, turunnya ayat tersebut dalam masalah anu. Kedudukan kalimat seperti ini, kadang-kadang dianggap sebagai turunnya ayat. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ke Baitul Maqdis di waktu sholat. Maka gembiralah kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah itu beberapa belas bulan lamanya, tetapi dalam hatinya tetap ingin menghadap ke kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Mekah. Beliau selalu berdoa kepada Allah sambil menghadapkan muka ke langit, menantikan turunnya wahyu. Maka turunlah ayat, Qad nara taqalluba wajhika fis samai sampai akhir ayat. Surat kedua ayat 144. Kaum Yahudi menjadi bimbang karena turunnya ayat itu, surat kedua ayat 144, sehingga mereka berkata, apa yang menyebabkan mereka membelok dari kiblat yang mereka hadapi selama ini? Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 115, sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Isnadnya kuat, dan artinya pun membantu menguatkannya, sehingga dapat dijadikan dasar turunnya ayat tersebut. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pada suatu gelap gulita, dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka, para perawi hadits, tidak mengetahui arah kiblat. Mereka sholat ke arah hasil ijtihad masing-masing. Keesokan harinya mereka kemukakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 115. Hadits ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni dari Asy'ats As-Saman dari Asy bin Abdillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah yang bersumber dari bapaknya. Menurut Tirmidzi, riwayat ini gharib. Hadits dikatakan gharib apabila diriwayatkan oleh seorang lainnya, dan seterusnya dengan satu sanad, dan As'ats didhaifkan di dalam meriwayatkan hadits ini. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus suatu pasukan perang, termasuk di antaranya Jabir. Pada suatu waktu yang gelap gulita, mereka tidak mengetahui arah kiblat. Berkatalah segolongan dari mereka, kami tahu arah kiblat, yaitu arah ini, sambil menunjuk ke arah utara. Mereka sholat dan membuat garis sesuai dengan arah mereka sholat tadi. Segolongan lainnya berkata, kiblat itu ini, sambil menunjuk ke arah selatan. Mereka sholat dan membuat garis sesuai dengan arah sholat mereka. Keesokan harinya setelah matahari terbit, garis-garisan itu tidak menunjukkan arah kiblat yang sebenarnya. Sesampainya ke Madinah, bertanyalah mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Beliau terdiam. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 115, sebagai penjelasan atas peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Ibnu Marduai dari Al-Arzami, yang bersumber dari Jabir. Menurut riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan suatu pasukan perang. Mereka diliputi kabut yang tebal, sehingga tidak mengetahui arah kiblat. Kemudian mereka sholat. Ternyata setelah terbit matahari, syalatnya tidak menghadap kiblat. Setibanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menceritakan hal itu. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 115, yang membenarkan ijtihad mereka.
Diriwayatkan oleh Ibnu Marduai yang menerima dari Al-Kalbi, dari Abi Syaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudaramu, Raja Najasyi, telah wafat." Dalam tarikh disebutkan bahwa Raja Najasyi wafat setelah masuk Islam. Syalatlah untuknya. Para sahabat bertanya, "Apakah kita boleh sholat untuk bukan muslim?" Maka turunlah surat Ali Imran ayat 199. Para sahabat berkata lagi, "Sebenarnya Raja Najasyi itu tidak sholat menghadap kiblat." Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 115, yang menjelaskan bahwa Raja Najasyi telah menunaikan ibadatnya berdasarkan ketentuan pada waktu itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Riwayat ini sangat gharib, mursal karena rawinya tidak menerima melalui sahabat, atau mudlal karena rawinya di tengah sanadnya terputus karena gugur dua orang rawi yang berdekatan. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika turun ayat Uduni astajib lakum, surat ke-40 ayat 60, para sahabat bertanya, "Kemana kami menghadap?" Maka turunlah, "Fainama tuwallufat sama wajullah," surat kedua ayat 115, sebagai jawaban terhadap pertanyaan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Ayat ke-116. Mereka, orang-orang kafir, berkata, "Allah mempunyai anak." Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Ayat ke-117. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, "Jadilah." Lalu jadilah ia. Ayat ke-118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, surat kedua ayat 118, sehubungan dengan Rafi bin Huzaimah. Ketika itu ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika Tuhan seorang Rasulullah sebagaimana Tuhan katakan, mintalah kepada Allah agar ia berbicara langsung kepada kami sehingga kami mendengar perkataannya." Ayat ini, surat kedua ayat 118, turun sebagai penjelasan bahwa kalaupun Allah mengabulkan permintaan mereka, mereka akan tetap kufur. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Said atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ayat ke-119. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, Muhammad, dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Betapa inginnya aku tahu nasib ibu bapakku." Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 119. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut-nyebut lagi kedua ibu bapaknya hingga wafatnya. Ayat tersebut di atas menjelaskan Nabi bertugas sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Ed-Sauri, dari Musa bin Ubaidah yang bersumber dari Muhammad ibnu Kabupaten Al-Karsi. Hadits ini mursal. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berdoa, "Di mana kedua ibu bapakku kini berada?" Maka Allah turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 119. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Jurais yang bersumber dari Daud bin Abi Ashim. Hadits ini pun mursal. Ayat ke-120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasyara Najran mengharap agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap kiblat mereka. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala membelokkan kiblat itu ke Ka'bah, mereka merasa keberatan. Mereka berkomplot dan berusaha agar supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui kiblat sesuai dengan agama mereka.
Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 120, yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasyara tidak akan senang kepada Nabi Muhammad SAW walaupun keinginannya dikabulkan. Diriwayatkan oleh Salabi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maksudnya, tidak merubah dan mentakwilkan Alkitab sekehendak hatinya. Ayat ke-122. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Maksudnya, umat yang semasa dengan Bani Israel. Ayat ke-123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Maksudnya, dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Syodaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.